Pasti kerasa ya, kalau Ramadan datang tuh suasananya beda banget. Ada semacam ketenangan, semangat kebersamaan, dan dorongan buat kita semua introspeksi diri. Tapi, apa sih sebenarnya yang bikin bulan ini begitu spesial? Nah, itulah yang akan kita bedah bareng-bareng. Pernah kepikiran nggak sih kenapa bulan ini tuh berkesan banget? Bahkan mungkin buat teman-teman kita yang nggak menjalankannya. Yuk kita coba kupas satu persatu lapisan makna di balik bulan yang penuh berkah ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari makna Ramadan itu sendiri, lalu mundur sedikit ke sejarah puasa, menyelami inti spiritualnya, lihat amalan-amalan utamanya, dan terakhir kita ambil hikmahnya untuk diri sendiri dan sesama. Baik, kita mulai dari bagian pertama. Apa sih sebetulnya Ramadan itu? Kalau dilihat dari luar, Ramadan itu identik sama puasa. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, menahan lapar dan haus itu sebenarnya cuma gerbangnya aja. Ini tuh kayak sebuah undangan untuk memulai perjalanan batin buat kalibrasi ulang kompas spiritual kita. Nah, biar kita benar-benar paham, kita perlu lihat dulu sejarahnya. Ternyata praktek puasa itu akarnya udah ada jauh sebelum Islam loh. Ini menarik banget nih. Jadi, dulu umat muslim di awal-awal itu puasanya di hari Asyura. Sebuah praktek yang ternyata juga ada di tradisi Yahudi untuk memperingati diselamatkannya Nabi Musa. Nah, perintah untuk puasa sebulan penuh di bulan Ramadan baru turun 2 tahun setelah hijrah ke Madinah. Ini jadi momen yang sangat penting dalam sejarah Islam. Ayat Al-Quran inilah yang jadi landasan utamanya. Coba perhatikan deh, ayat ini mengalihkan fokus kita dari sekedar aksi fisik puasa ke tujuan akhirnya, yaitu menumbuhkan takwa. Sebuah kesadaran mendalam akan Tuhan yang jadi panduan kita dalam bertindak dan membentuk karakter. Oke, setelah tahu latar belakang sejarahnya, sekarang yuk kita selami lebih dalam lagi jantung spiritual dari bulan Ramadan. Inti dari identitas Ramadan itu adalah hubungannya dengan Al-Quran. Bulan ini adalah bulan di mana wahyu pertama kali turun. Makanya, ini jadi waktu yang sangat kuat buat kita untuk kembali terhubung dengan kitab suci, baik dengan membaca, mempelajari, maupun merenungkan isinya. Di dalam Ramadan, ada satu malam yang, luar biasa istimewa. Namanya Lailatul Qadar, atau Malam Kemuliaan. Dikatakan nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Bisa bayangin? Ini adalah puncak spiritual, malam di mana berkah melimpah ruah dan doa-doa punya bobot yang luar biasa. Ramadan juga dikenal sebagai musim pengampunan yang besar, waktu di mana pintu rahmat diyakini terbuka lebar-lebar dan setiap perbuatan baik, sekecil apapun itu, pahalanya akan dilipat gandakan. Wah, maknanya dalam banget ya. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita berpartisipasi aktif buat meraih semua berkah Ramadan ini? Mari kita lihat praktik-praktik intinya. Jadi, ada 4 pilar utama yang membentuk pengalaman Ramadan. Pertama, puasa, yang melatih disiplin diri. Kedua, sholat tarawih di malam hari, yang membangun semangat komunitas. Ketiga, interaksi kita dengan Al-Quran, yang memperdalam hubungan spiritual. Dan yang keempat, sedekah, yang menumbuhkan empati dan kepedulian sosial kita. Nah, pada akhirnya, apa sih hasil dari semua latihan ini? Pelajaran apa yang tersisa buat kita setelah Ramadan berakhir? Manfaat Ramadan itu ada 2 sisi. Ke dalam diri, ini adalah proses pembersihan jiwa, melatih disiplin dan kesabaran. Keluar, pengalaman menahan lapar bersama-sama, itu menumbuhkan empati, memperkuat ikatan sosial, dan mendorong kita untuk jadi lebih murah hati. Intinya, Ramadan itu benar-benar kayak sebuah training center selama sebulan penuh untuk jiwa kita. Ini adalah periode intensif yang dirancang untuk membentuk kembali karakter kita, memperkuat hubungan kita baik secara vertikal dengan Sang Pencipta maupun secara horizontal dengan sesama manusia. Nah, ini yang jadi tantangan puncaknya. Energi, empati, dan disiplin yang kita bangun selama Ramadan itu kan luar biasa banget. Pertanyaan besarnya adalah gimana caranya kita menjaga api ini tetap menyala selama 11 bulan ke depan? Gimana kita bisa membawa semangat Ramadan ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu jadi bahan renungan buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak perjalanan ini.